Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, ini bahan utamanya saya menggunakan 6 potong ayam ya teman-teman, yang terdiri dari paha, sayap, dan juga dada. Kemudian di sini saya menggunakan kaldu ayam sebanyak kurang lebih 11 gram. Kalau teman-teman nggak punya kaldu ayam yang murni, bisa gunakan Raiko atau Masako yang rasa ayam ya. Nah, ini kita taburkan merata di atas ayam yang udah kita potong-potong dan udah kita cuci bersih. Nah, ini boleh kita balik posisinya agar apa? Agar nanti kaldunya ini merata terkena ke bagian ayam. Oh ya, 11 gram kaldu ini setara dengan 1 sendok makan ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak mau ribet, beli aja Masako atau Raiko 1 bungkus. Karena 1 bungkusnya itu beratnya 10-12 gram. Nah, kita gunakan untuk melumuri ayam. Agar apa? Agar daging ayam ini nanti rasanya gurih saat kita masak. Nah, ini boleh kita ratakan. Intinya semuanya kita habiskan ya untuk kaldunya ini. Nah, ini kaldunya udah kita taburi semua. Sekarang kita sisihkan dulu. Kita akan lanjut ke proses berikutnya. Teman-teman bisa sediakan 1 buah mangkok atau baskom, nggak apa-apa. Yang penting tempatnya itu lumayan besar. Kemudian saya menggunakan di sini 1 bungkus kental manis cap enak. Jadi kita menggunakan susu cap enak ya teman-teman. Kalau nggak punya cap enak boleh pakai merek apa aja, pakai Precision Pack atau yang lainnya juga boleh. Nah, ini langsung aja saya tuangkan atau saya masukkan ke dalam mangkok. Di sini saya menggunakan cukup 1 bungkus saja ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman menggunakan ayam lebih banyak, misalnya 12 potong, berarti gunakan 2 bungkus. Kemudian saya tambahkan lagi kaldu ayam sebanyak 1 sendok teh. Nah, barulah setelah itu kita tuangkan air ya teman-teman. Untuk penggunaan air di sini saya menggunakan sebanyak kurang lebih 400 sampai 500 ml ya. Kemudian tidak lupa kita aduk agar susu SKF-nya dan juga kaldunya itu larut di dalam air. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Kita sisihkan kembali dan lanjut ke proses berikutnya. Saya sediakan 1 baskom yang cukup besar atau mangkok yang cukup besar. Kemudian di sini saya menambahkan 300 gram tepung terigu. Untuk tepung terigunya ini boleh gunakan yang segitiga biru ya teman-teman, yang protein sedang. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan kaldu ayam atau 11 gram, boleh gunakan Raiko atau Masako ya teman-teman. Lanjut saya gunakan 1 sendok teh ketumbar bubuk dan juga tidak lupa saya tambahkan setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian ini kita aduk ya sampai semua bumbu dan tepungnya tercampur merata. Nah, ini udah tercampur merata ya bumbu-bumbu dan tepungnya. Sekarang kita simpan tepungnya ini di samping. Selanjutnya kita ambil tadi ya ayam yang udah saya bumbuin dengan kaldu ayam. Kemudian ini tadi air susu dan kaldunya. Nah, kita simpan seperti ini. Kemudian kita siap ke proses, tapi pastikan tangan udah bersih ya teman-teman, udah kita cuci bersih. Kalau mau pakai sarung tangan plastik juga boleh, cuma lebih enak kalau pakai tangan langsung. Nah, ini ayam yang udah kita kasih bumbu tadi, kita celupkan ke dalam tepung. Kemudian kita putar-putar ya, kita gaulkan. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa kita sediakan 1 buah saringan. Nah, simpan di dalam mangkok yang berisi air susu. Nah, jika udah seperti ini ya, kita lumuri semua bagian ayamnya dengan tepung. Nah, barulah setelah itu kita simpan ke dalam celupan air susunya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Pastikan semuanya terkena air susu. Nah, boleh kita siram menggunakan sendok agar semuanya basah. Barulah kemudian kita masukkan lagi ke dalam tepung. Nah, baru kita gaulkan lagi dengan tepung. Jadi proses seperti ini tuh untuk menciptakan kribonya ayam atau kribo dari tepungnya ini ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lakukan 2 kali pencelupan sampai 3 kali pencelupan. Sesuaikan aja, kalau mau dia kribo banget maka bisa gunakan 3 kali pencelupan. Tapi kalau misalnya 2 kali pencelupan itu udah kribo, pencelupan ke dalam air susunya, maka udah cukup. Nah, ini kita masukkan lagi, ini pencelupan yang kedua ya. Nah, ini udah mulai kelihatan ya crispy-nya atau kribonya. Nah, kemudian kita tiriskan airnya, baru kita masukkan kembali ya teman-teman ke dalam tepung. Nah, ini jangan sampai basah. Nah, ini. Nah, kita gaulkan kembali.
Nah ini ya hasilnya teman-teman, jadi 2 kali pencelupan udah lumayan kribo. Nah ini kalau misalnya mau lebih kribo kita, nah seperti ini ya, kita bisa celupkan kembali, tapi saya ini udah cukup ya karena ini udah lumayan tebal tepungnya. Nah ya bisa dilihat rambut dari ayamnya udah kribo banget. Oke teman-teman, untuk potongan yang lainnya akan saya lanjutin ya. Tonton video ini sampai habis, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan like video ini. Sekarang kita akan ke proses pemasakan atau penggorengan ayam. Nah, jika mau menggoreng ayam kribo atau ayam tepung, teman-teman pastikan gunakan panci ya. Jadi lebih enak ketika kita menggoreng menggunakan panci ketimbang menggunakan kuali atau wajan. Untuk menggoreng di sini saya menggunakan sebanyak kurang lebih 1 liter minyak. Nah, ini minyaknya kita panaskan, barulah setelah itu kita langsung goreng ayamnya. Nah, ini kita udah ke proses penggorengan. Kemudian ini yang terakhir ya, sayap. Nah bisa dilihat kribo atau rambutnya. Nah ini ayamnya, kalau misalnya mau cepat matang atau matangnya sempurna sampai ke dalam, jadi bagian daging dalamnya itu benar-benar matang, teman-teman bisa gunakan tutup panci. Jadi kita masaknya menggunakan tutup dan kita gunakan api sedang atau api agak kecil agar benar-benar sempurna ya. Oke, sambil menunggu ayamnya ini matang, kita akan lanjut ke proses berikutnya. Nah, untuk bumbu tambahannya atau pelengkap dari ayam ini, di sini saya menggunakan 40 buah cabai rawit yang merah-merah ya. Kemudian tidak lupa saya menambahkan kaldu alami atau kaldu jamur sebanyak 1 bungkus, beratnya 3 gram. Kalau teman-teman nggak punya kaldu, bebas pakai penyedap apa aja yang biasa dipakai di rumah. Kemudian, nah ini akan saya ulek ya teman-teman. Jadi kita ulek, jangan juga sampai terlalu halus. Nah, jika udah seperti ini udah cukup, nggak perlu lagi kita halusin. Selanjutnya di sini saya tambahkan 2 siung bawang putih. Kemudian saya ulek. Nah, bawang putihnya udah kita ulek, barulah kita tambahkan minyak goreng panas. Jadi minyaknya udah saya panasin, baru kita siramkan ke atas cabai yang udah kita ulek bersama bawang. Ini otomatis cabai dan bawangnya tuh matang ya teman-teman. Oke, setelah ini kita akan cek ayam yang tadi udah kita goreng apakah udah matang apa belum. Nah ini ayamnya setelah saya goreng 10-15 menit dengan api sedang, posisi panci ditutup. Ini udah matang ya teman-teman, warnanya udah kuning keemasan atau kemerahan. Langsung aja saya angkat. Nah ini ya teman-teman hasil dari ayam goreng tepung yang crispy dan enak banget. Ini sisa 4 potong karena 2 potongnya udah dimakan anak-anak. Kemudian teman-teman bisa sediakan 1 buah ulekan. Di sini saya menggunakan ulekan kayu ya. Selanjutnya langsung aja kita masukkan 1 potong ayam ini. Nah ini crispy banget teman-teman. Simpan di atas ulekan. Kemudian ini tadi cabai atau sambal bajak atau sambal korek yang udah saya bikin. Nah ini kita langsung ulek. Nah ini dia teman-teman hasilnya. Ini dijamin enak banget, gak akan ada yang bisa nolak. Ini namanya ayam geprek cap enak. Nah untuk potong yang lainnya jika ingin dimakan tinggal diulek. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam dari saya Nada Rafika TV.